Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rifai dengan NPM 2001011008. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas B. Saya di sini akan menerangkan mengenai fikih ibadah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah sekaligus penilaian untuk ujian tengah semester atau mid semester. Jadi fikih menurut bahasa berarti mengerti atau paham yang mendalam. Di sini ditarik perkataan fikih yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi fikih ibadah ilmu yang mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala bentuk amal yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Sedangkan ibadah itu berarti tunduk atau taat, merendahkan diri, dan menghambakan. Maksudnya penghambaan sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala dari akhirat. Ibadah itu meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah. Jadi semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridho Allah dipandang sebagai ibadah. Makna ini yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Al-Azriyat ayat 46 yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Dengan demikian, segala bentuk tindakan mukmin yang dilakukan sepanjang pagi sampai malam tidak terlepas dari niat ibadah, termasuk tindakan yang dianggap sepele seperti senyum kepada orang lain atau bahkan tindakan yang dianggap tabu jika dituturkan kepada orang lain, seperti buang hajat, melakukan hubungan suami istri. Itu pun juga dianggap sebagai ibadah jika sesuai dengan syariat Islam, meskipun itu terdengar kotor atau tabu di telinga orang. Tujuan diciptakannya manusia di bumi itu untuk beribadah kepada Allah. Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan suatu kemampuan yang luar biasa kepada makhluknya, karena apabila direnungkan, hakikat beribadah itu berupa peringatan kepada kita agar kita menunaikan kewajiban kepada Allah yang lebih melimpahkan karunia-Nya. Untuk lebih jelasnya, hakikat atau tujuan ibadah itu, ibadah adalah sebagai tujuan hidup kita, menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup kita di dunia. Kemudian melakukan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri hanya kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala pelarangannya. Ibadah itu harus dilakukan dengan cinta. Maksudnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, orang-orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah orang yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ibadah atau bentuk ketaatan, baik melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangan-larangannya. Sebab dengan cara itu tujuan hidup akan terwujud. Ibadah itu pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Maksud ibadah umum adalah ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan,
dalam rangka mencari keridhaan Allah. Unsur terpenting dalam kehidupan agar benar-benar dinilai ibadah adalah dengan niat yang tulus, dengan niat ikhlas untuk memenuhi tuntutan agama dengan menempuh jalan yang halal, juga menjauhi jalan yang haram. Kemudian ibadah khusus itu maksudnya ibadah yang cara pelaksanaannya itu sudah ditentukan dalam syura atau ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Jadi manusia hanya tinggal melaksanakan sesuai dengan syariat-syariatnya. Secara garis besar, sistematika ibadah itu seperti toharoh, sholat, penyelenggaraan zakat, penyelenggaraan jenazah, puasa, haji, umroh, nazar, kurban, akikah, dan masih banyak lagi. Kemudian prinsip pelaksanaan ibadah itu harus dilaksanakan dengan niat lillahi ta'ala, dengan ikhlas, tidak menggunakan perantara, dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Jika ditinjau dari jenisnya, ibadah itu terbagi menjadi dua. Jika tadi digolongkan berdasarkan golongan, sekarang berdasarkan jenisnya. Ibadah dibagi menjadi dua dengan bentuk dan sifat yang berbeda. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan hamba kepada Allah secara langsung. Dalam ibadah mahdoh harus sesuai dengan prinsip-prinsip ibadah, yaitu keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil-dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang merupakan otoritas wahyu. Tidak boleh diterapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Jadi untuk ibadah mahdoh itu hukumnya sudah ditentukan. Tata cara harus sesuai pola atau contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi manusia itu tidak bisa mengganti atau membuat gerakan-gerakan sendiri dalam ibadah mahdoh. Jika melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan dalil atau yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka jatuhnya itu sebagai bid'ah. Sedangkan kita tahu bahwa bid'ah itu sendiri suatu perkara yang dapat menyebabkan hancurnya agama, baik agama sebelum yang dibawa sebelum Nabi, bahkan agama yang dibawa oleh Nabi itu sendiri. Kemudian ibadah ini bersifat suprarasional. Maksudnya apa suprarasional? Maksudnya ibadah bentuk ini bukan untuk ukuran logika, karena itu bukan wilayah akal, melainkan itu adalah wahyu. Akal itu hanya berfungsi untuk memahami rahasia. Di baliknya yang disebut hikmah asyri. Contoh ibadah ini seperti sholat, azan, tilawah Al-Quran, atau ibadah mahdoh lainnya, yang keabsahannya itu bukan ditentukan oleh mengerti atau tidaknya, tetapi ditentukan apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah khairu mahdoh. Maksudnya ibadah itu di samping sebagai hubungan hamba kepada Allah, juga merupakan hubungan antara interaksi hamba kepada makhluk-makhluknya. Ibadah khairu mahdoh yakni gerak-gerik atau tingkah laku perbuatan kita sehari-hari yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Dalam pelaksanaan ibadah itu harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum yang paling utama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan perintah kepada hamba untuk melaksanakan ibadah,
dalam ibadah dalam Islam itu sebenarnya bukan bertujuan Tuhan untuk disembah dalam arti penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitif, melainkan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ibadah yang diterima harus diterima atas berdasarkan ketauhidan, keikhlasan, dan berdasarkan ketauhidan Islam. Seperti dalil untuk melaksanakan atau menyembah kepada Allah seperti ayat kelima dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadalah Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Di dalam Al-Quran masih banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan keutamaan ibadah atau dasar-dasar pelaksanaan ibadah. Kemudian dasar hukum pelaksanaan ibadah yang kedua itu berdasarkan as-sunnah. Sunnah sendiri itu berarti seluruh perbuatan, perkataan, tindakan atau bahkan diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan sunnah. Kemudian materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Secara istilah berarti menyucikan tempat, diri dari hadas dan najis berdasarkan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dasar pelaksanaan toharoh itu sendiri juga berasal dari Al-Quran. Salah satunya saya ambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian hukum yang kedua berdasarkan dari hadis, salah satu hadis Nabi yang artinya kunci sholat adalah bersuci. Di dalam ayat Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas bahwa dari kunci-kunci diterimanya ibadah adalah bersuci atau menyucikan diri. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama toharoh nisyah atau menyucikan diri atau jasmani, kemudian toharoh manawiyah atau toharoh rohani. Toharoh jasmani merupakan suatu tindakan menyucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar seperti najis ataupun segala jenis kotoran. Cara untuk menghilangkan hadas kecil harus berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar kita harus melakukan mandi wajib. Namun apabila dalam kondisi tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum dengan tanah atau debu. Sedangkan toharoh rohani maksudnya kita menyucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.